Kita bertemu lagi di channel Nandang Iskandar. Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa saja yang menjadi persyaratan untuk pelayanan di bidang pertanahan. Kemudian berapa biayanya, berapa lama waktu untuk memprosesnya dari awal sampai selesai. Tentunya ini terkait dengan ketentuan yang berlaku. Ada ketentuan, ada aturan, ada standar operasional untuk sebuah proses pelayanan di bidang pertanahan. Kemudian ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa ini sedang berproses, ini sedang berjalan kegiatan ini, kegiatan pelayanan ini sedang berjalan. Jadi bagaimana caranya? Di sini saya akan tunjukkan cara mudahnya. Kita cukup dengan membuka handphone, kemudian download aplikasi Sentuh Tanahku yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya tentang bagaimana cara mendownloadnya dari Play Store, kemudian bagaimana cara mendaftarkannya, dan pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara ketika kita ingin mengetahui di mana posisi bidang tanah yang terdapat di dalam sertifikat. Untuk saat ini, saya tambahkan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan di kantor pertanahan. Yang pertama, kita bisa buka di aplikasinya, kita pilih informasi layanan. Di situ banyak sekali layanan yang ditampilkan, dan itu adalah layanan yang memang sudah ada standar operasionalnya. Sudah jelas lama waktunya, kemudian sudah jelas berapa biayanya. Kemudian kita tinggal pilih mana yang merupakan pelayanan yang akan kita lakukan atau kita perlukan. Contohnya adalah untuk kegiatan pendaftaran tanah misalnya, untuk hak milik. Apa saja persyaratannya? Kemudian berapa lama waktunya, kemudian berapa biayanya untuk luasan sesuai dengan yang kita miliki bidang tanahnya. Kemudian bagaimana untuk hak guna bangunan, apa saja persyaratannya, bagaimana mengenai pembiayaannya, berapa biayanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya. Kemudian untuk hak guna usaha, kita bisa coba di sini. Kemudian untuk hak tanggungan, bagaimana? Jadi dengan aplikasi ini kita bisa membuka dan kita bisa melakukan simulasi. Simulasi untuk luas tanah yang kita miliki. Di sini ada perhitungannya. Ini bisa dicontohkan. Jadi untuk yang lainnya, untuk layanan-layanan lainnya bisa dicek di aplikasi ini, termasuk untuk bagaimana pengecekan sertifikat, berapa biayanya, berapa lama untuk prosesnya. Syarat-syaratnya sudah jelas di sini, jadi bisa kita siapkan persyaratannya. Kemudian untuk penggantian belangko, ketika sertifikat kita adalah sertifikat dengan belangko lama yang harus diganti belangkonya dengan belangko yang baru, maka di situ kita bisa pilih untuk penggantian belangko sertifikat. Apa saja syaratnya, berapa biayanya, berapa lama waktu prosesnya. Jadi kita dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Kita tinggal bagaimana untuk memprosesnya. Kita menyiapkan berkasnya dan kita lanjut proses ke kantor pertanahan setempat. Kita bisa simulasikan untuk luasan bidang tanah yang kita miliki, yang kita akan proses untuk pelayanan pendaftaran tanah atau pelayanan-pelayanan lainnya. Berapa biayanya? Dan untuk biaya ini kita juga perlu memilih lokasinya. Wilayahnya di wilayah mana? Provinsi mana? Lokasinya ada di mana? Karena ada perbedaan di sini. Perbedaan tentunya terkait dengan kebijakan yang berlaku. Untuk kedepannya, semoga semuanya akan lebih terbuka, lebih jelas, dan lebih terpercaya.
Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.